wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengabdian masyarakat dari Universitas Diponegoro yang akan menjadi berjudul pembuatan video dan untuk YouTube. Tak lupa salam dan sholawat kita hadirkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Baik, pertama-tama perkenalkan kami dari Prodi Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Nama saya adalah Ibu Yani, kemudian di samping kanan saya Ibu Lia Umaroh, kemudian berikutnya Ibu Erwin Dovina, kemudian Ibu Erwin Zumi Asmati, kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Lovik Komunikasi, kemudian di sebelah kanan lagi adalah Bapak Ternak, kemudian Bapak Ekia Rosti Sugiarto, dan mahasiswa kami yang pertama adalah Rehan, kemudian yang kedua adalah Azizu. Baiklah, ibu-ibu sekalian, perkenalkan kami membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Untuk berikutnya adalah anggota dari Ketua Pengabdian Masyarakat yang berada di UMKM Mekarsari, Kelurahan Kandri. Kepada Ibu Lia Umaroh, saya persilakan. Terima kasih Bu Yani. Selamat pagi Ibu-ibu. Ramai di sini ya Bu, banyak kegiatan. Ya, mohon izin untuk ibu-ibu semua dan mbak-mbak untuk sharing ilmu. Jadi apa yang kita dapatkan selama di kampus, apa yang kita ajarkan ke mahasiswa, kita bisa berbagi ke ibu-ibu semua dan semoga bisa bermanfaat untuk UMKM-nya Mekarsari ya Bu, Ibu. Mohon izin untuk waktunya ya Bu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia. Berikutnya mungkin ada sedikit sambutan dari UMKM Mekarsari. Kepada yang mewakili, saya persilakan. Dari Asosiasi Mekarsari, terima kasih sekali atas kerjasama pengabdian Ibu, program pengabdian bagi masyarakat ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kami, khususnya bagi UMKM agar lebih meningkatkan penjualan, meningkatkan omset, internasional. Mudah-mudahan nanti sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak sampai di sini saja. Ada seterusnya dan seterusnya. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan.
karena tidak matur suwun. Oh, Kanjeng Mami. Berarti sama dengan saya juga Kanjeng Mami kalau di kampus. Terima kasih kepada Mami Kuadrat ya. Untuk berikutnya adalah langsung kita ke materi. Nanti materi akan kita bagi dua. Yang pertama adalah peluang menjadi YouTuber. Di sini nanti akan disampaikan oleh Bapak Egya. Nanti yang kedua adalah tentang editing video yang akan disampaikan oleh Bapak Danang. Untuk yang pertama yaitu peluang menjadi YouTuber dan monetize dari video, kepada Bapak Egya saya persilakan. Oke, izin berdiri ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi untuk peluang menjadi YouTuber ya. Bapak, ada bapaknya, ibu di sini pelaku UMKM semuanya ya. Jadi punya produk yang bisa dipromosikan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jadi media promosi lewat video ya, khususnya YouTube. Mungkin ada yang sudah punya channel di sini? Belum. Ya, di sini untuk peluang menjadi YouTuber dan monetisasi ya, monetisasi mungkin sesuatu yang asing bagi ibu-ibu semua ya. Jadi di sini dalam kata singkatnya, monetisasi ini adalah bagaimana kita menghasilkan sesuatu dari video kita ya, berarti menghasilkan cuan ya, istilahnya seperti itu. Nah, selain kita bisa mempromosikan produk UMKM kita, di sini dari video itu pun kalau banyak yang nonton, tentunya cuannya juga akan semakin banyak. Gitu. Jadi di samping kita promosi, ada hal-hal yang lain, jadi kita dapat istilahnya passive income ya. Kita nggak ngapa-ngapain, hanya upload video, video kita ditonton, kita dapat uang. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan. Oke, tapi sebelumnya nanti akan disambung dengan bagaimana cara editing video ya, nanti di sesi yang kedua oleh Pak Danang. Oke, di next dulu. Sebagai motivasi di sini saya menampilkan untuk channel pribadi saya. Jadi saya mengaktifkan channel YouTube ini sejak pandemi ya. Jadi kurang lebihnya April 2020 ya. Jadi saya mulai mengaktifkan YouTube. Di mana channel YouTube-nya Egya Rose Subiakto itu nama saya. Jadi saya jadikan nama channel juga. Nanti bisa jadi inspirasi ibu-ibu semua. Jadi membuat channel misalkan produknya kalau boleh tahu apa ya Bapak Ibu semua macam contohnya kerajinan kuliner itu nanti bisa menjadi inspirasi nama channel. Misalkan kerajinannya contohnya apa ya, bros ya misalkan kaos Desa Wisata Kandri. Nah, itu bisa jadi inspirasi nama channel. Nanti disesuaikan dengan nama tadi produk UMKM-nya apa. Misalkan kuliner Desa Wisata Kandri, itu juga bisa. Nah, nanti isinya sebuah channel YouTube yang bagus ini biasanya fokus pada satu satu topik saja. Nah, kalau saya di sini kontennya macam-macam campur ya. Jadi tujuan saya memang buat ini untuk mendokumentasikan kegiatan saya. Contohnya di akademik saya ngajar, saya upload. Di situ rekamannya saya upload. Kemudian tips dan trik mengenai dunia
komputer, di situ saya upload juga. Lalu ada vlog perjalanan, misalnya saya jalan-jalan kemana, saya rekam, saya upload juga. Ada anak saya ikut lomba nyanyi, misalkan saya upload juga. Nah, itu sebenarnya kurang baik, tapi saya beri saran kalau channel YouTube yang bagus itu adalah channel yang fokus pada satu topik. Misalkan ibu-ibu semua tadi punya kerajinan. Nah, bagaimana cara misalkan membuat kerajinan tersebut, direkam dari awal, bahan-bahannya apa saja, kemudian prosesnya seperti apa, nanti setelah jadi produk apa, itu yang sebenarnya nanti yang akan sangat bagus. Misalkan satu produk, kemudian nanti produk yang lain juga dibuat seperti itu, bahannya apa saja, proses pembuatannya seperti apa. Nah, itu jadi itu nanti jadi 2 video dan seterusnya. Misalkan tadi ada kuliner, misalkan cara membuat bolu kukus ya, misalkan ini bahannya apa saja, kemudian cara membuat, mengaduknya, mengolahnya, dicampur apa, lalu nanti setelah jadi seperti apa, itu nanti jadi satu video. Oke, bicara mengenai channel YouTube saya, sampai saat ini subscribernya ya kebanyakan memang dari mahasiswa ya ini. Mulai aktifnya April 2020, kemudian monetisasi, jadi channel ini mulai menghasilkan cuan ini sekitar Juli 2020 ya. Walaupun belum sebanyak YouTube-nya artis-artis, tapi ada penghasilannya lah ya. Diterima monet. Jadi syarat untuk monetisasi ini syaratnya ada minimal syaratnya. Yang pertama adalah subscriber ya. Mungkin Bapak Ibu sering lihat kalau di YouTube itu jumlah subscribernya ada berapa. Itu minimal adalah 1000 subscriber. Nah, misalkan ibu-ibu di sini ada 1000 orang, nah itu saling subscribe aja nggak apa-apa, boleh. Tapi ada triknya memang. Jadi jangan spam, itu nanti kebaca sama algoritma YouTube-nya. Atau ada cara lain lebih cepat juga, satu orang buat akun 1000, nanti follow atau subscribe channel itu. Tapi itu cara-cara yang memang sekarang sama YouTube dipantau gitu ya, algoritmanya lebih detail. Nah, untuk sampai saat ini video saya kurang lebih jumlahnya ada 200-an ya. Ini campur ya, ada video saya ngajar, kemudian video saya buat tips dan trik, misalkan cara live streaming seperti apa, kemudian vlog saya jalan-jalan, ini juga ada, video anak saya nyanyi juga ada, dan lain sebagainya. Subscribernya sampai saat ini kurang lebih ada 3.200-an ya. Tayangannya sudah yang nonton ini sudah 129 ribuan. Oke, next. Nah, ini ya untuk beberapa sampelnya di sini ada upload populer. Jadi salah satu video saya yang istilahnya dikatakan meledak ya. Meledak ini view-nya banyak gitu ya. Ada satu di situ cara live streaming YouTube dengan Google Meet ya. Ini video memang dibuat karena banyak yang nyari bagaimana sih live streaming dengan Google Meet, karena biasanya kalau dari media Zoom itu bisa langsung ya, tapi kalau Google Meet enggak. Nah, ini saya buat caranya seperti apa. Itu sudah ada, saya upload setahun yang lalu, itu sudah 20 ribuan yang nonton. Jadi ada istilahnya lumayan lah yang melihat. Nah, ini channelnya contohnya. Oke, next. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini, jadi media promosi produk UMKM baik kuliner tadi maupun kerajinan ya. Mungkin Bapak terus ya, ibu-ibu semua, untuk media promosi ini banyak sebenarnya ya. Ada Instagram, mungkin bisa di page Facebook page, ada juga mungkin di Twitter, ada juga mungkin di web ya kalau punya webnya. Dan salah satu media promosi yang berupa video ini, jadi ibu semua bisa buat video lalu ditayangkan di YouTube, diupload di YouTube. Nah, ini mungkin belum banyak yang merambah ke sana ya. Padahal sebenarnya ibu-ibu di sini bisa jadi YouTuber semua. Misalkan suka masak ya, video masakannya diupload aja, tapi harus lengkap, bahan-bahannya apa, cara masaknya, cara mengolahnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini YouTube menjadi salah satu media promosi yang paling
populer ya salah satunya. Oke, ini. Nah, untuk kelebihannya memang kalau kita media video ini ada beberapa hal yang menjadi kelebihan. Yang pertama tentunya lebih menarik ya. Nah, biasanya kalau orang buat video itu yang bagus itu tidak terlalu panjang durasinya ya, kecuali mungkin video tutorial itu biasanya akan panjang kalau tidak dipotong. Tapi ada juga beberapa konten kreator itu meng-cut ya, jadi ini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 dan seterusnya. Itu lebih menarik, biasanya orang kan lebih senang pada sesuatu yang audio visual ya, dibanding hanya mendengarkan saja tapi tidak ada gambarnya. Jadi orang lebih senang lihat video gitu ya. Ini yang kedua juga lebih mudah dipahami. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga kelebihannya, jadi kalau kita lihat video seperti halnya kita melihat tutorial, ini dapat diulang-ulang ya, jadi reusable. Kita kapan aja, ini saya tinggal masak dulu, nanti saya lihat lagi, itu kan nanti bisa kita lihat lagi. Nah, itu kelebihan yang ketiga. Kemudian dapat dilihat kapan saja, di mana saja, tapi tentunya kita harus punya akses internet kalau yang YouTube online. Tapi kalau misalkan kita mau lihat di mana saja secara offline ya tentunya harus kita download dulu ya. Nah, di samping kelebihan tadi ternyata ada kelemahannya apa? Kalau berupa video ini tentunya kita membutuhkan alat ya, alatnya yang sederhana. Kalau kalau ibu semua punya smartphone, saya kira di HP-nya sudah Android semua. Nah, ini sudah memenuhi syarat ya, alatnya cukup HP. Nah, kemudian kelemahan yang kedua sebenarnya membutuhkan waktu lama. Waktu lama di sini biasanya dari sisi editing ya. Kalau produksi itu ada 3 tahap, pra-produksi, kemudian ada tahap produksi itu sendiri, lalu ada pasca produksi. Pra-produksi itu dimana kita menyiapkan, oh ini nanti kita biasanya buat skrip nih, buat skenario-nya. Ini nanti bahan-bahannya seperti ini, kemudian cara mengolahnya seperti ini, yang khususnya untuk yang kuliner. Terus nanti hasilnya seperti ini kita siapkan dulu. Skenario-nya seperti apa? Itu di pra-produksi. Lalu fase produksi kita biasanya akan melakukan, misalkan kita lakukan seperti saya lakukan ini. Saya membuat video, nanti saya rekam, saya edit. Nah, itu di fase produksi. Kemudian di pasca produksi itu nanti kita cek lagi, oh videonya nanti kita lakukan editing, lalu kita finishing ya seperti apa, lalu evaluasinya seperti apa. Nah, yang ketiga tidak mudah ya, nanti akan menjadi lebih mudah karena nanti akan disampaikan cara editing videonya ya. Nah, ini kita buat lebih mudah, tadi ada pelatihannya juga nanti setelah ini. Kemudian yang keempat ya, ini bisa kita sebut kelemahan ya, mungkin yang terbatas dari sisi memori dan kuota juga ini menjadi kendala. Tapi kalau memorinya sudah besar ya nggak masalah gitu ya. Biasanya ada memori eksternal gitu ya. Oke, bisa di. Nah, nanti setelah kita misalkan ibu semua merekam, misalkan membuat kerajinan, oh saya rekam nih cara membuatnya, bahan-bahannya ini. Nah, lalu nanti setelah video jadi, setelah diproduksi, itu mau diapakan? Apakah kita simpan aja di galeri, lalu orang nanti lihat lewat HP kita? Kan tidak seperti itu. Nah, di sini terkait dengan YouTube, di next ya. Terkait dengan YouTube, ini bisa jadi video jadi, kita nanti akan upload di YouTube, ya. Nah, mengapa YouTube? Tadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama mudah akses ya, kapan saja, di mana saja bisa diulang-ulang ya. Sekarang ada juga media mungkin di IG Reels ya, tapi ada juga di TikTok. Tapi itu video-video pendek ya. Tapi kalau misalkan video kita durasinya lebih dari 1 menit, tentunya kita perlu media yang memang bisa menampung itu ya. Contohnya di YouTube. Kapan saja, di mana saja dan bisa diulang-ulang. Lalu YouTube ini media populer, mungkin putra-putrinya ibu-ibu semua juga familiar ya dengan YouTube, sering lihat YouTube sehari-hari.
Lalu yang ketiga gratis ya, jadi kita ngupload video di YouTube ini gratis asal kita punya akun Google. Ya, akun Google ini adalah akun Gmail ya. Mungkin Bapak Ibu, Bapak terus, ibu-ibu punya email ya. Kalau punya HP Android tentunya punya email. Biasanya buat mendownload aplikasi itu kan harus terhubung ke Gmail ya. Itu saya kira sudah punya. Dan biasanya kalau bawaannya dari aplikasi Android itu sudah ada aplikasi YouTube-nya yang sudah dibawa minimal. Yang kedua tadi belum saya sebutkan ya, harus minimal memenuhi 4.000 jam tayang, 4.000 jam ya, 4.000 jam selama 1 tahun. Jadi kalau selama 1 tahun kita yang nonton banyak, selama 4.000 jam itu nanti akan muncul tanda Anda memenuhi eligible untuk mendapatkan income. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Oke, bisa di next. Nah, tapi sebelum kita itu ke monetisasi, jadi bagi seorang kreator ya, di YouTube itu ada dua istilah biasanya. Ada content creator, ada juga YouTuber. Ya, nah kita sebut saja sebagai content creator ya, karena di sini lebih cocok ke UMKM ya. Nanti biasanya akan membuat konten yang terkait khusus dengan UMKM tersebut. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi yang pertama tentunya kualitas konten ya. Kualitas di sini bisa dari kualitas videonya, kemudian tadi dari skripnya ya, misalkan bahan-bahannya seperti apa, kemudian cara pembuatannya, hasilnya seperti apa, itu kualitas konten. Nah, bagaimana cara membuat konten atau video? Ya ini pembelajaran atau misalkan untuk promosi ya, promosi yang menarik ini seperti apa? Coba di ya ini membuat video. Nah, untuk membuat video nanti ibu-ibu semua bisa menggunakan beberapa software. Nanti khususnya yang ada di HP itu bisa kita install, ada KineMaster ya. Nanti pakai KineMaster ya, mungkin sudah ada familiar. Lalu kalau web based, jadi kita bisa pakai laptop. Ini ngeditnya ada Animator, ada Powtoon, ada juga software yang di laptop itu ada Bandicam, Camtasia. Nah, kalau saya biasanya pakai Camtasia ini untuk ngedit videonya, tapi harus di laptop ya. Nah, untuk di HP ini ada Power Director, kemudian KineMaster, ada juga Philip Now ya, itu aplikasi-aplikasi untuk ngedit video di HP. Nah, bisa juga pakai PowerPoint ya, direkam pakai PowerPoint, tapi PowerPointnya yang versi terbaru, minimal 2013 itu bisa ngerekam. Lalu next. Nah, nanti untuk membuat konten yang diupload ke YouTube ya, kualitas kontennya yang pertama harus jelas, padat, menarik, dan durasi. Nah, tadi perlu diperhatikan kalau untuk promosi biasanya jangan lama-lama. Kita buat maksimal 5 menit saja. Kalau terlalu panjang nanti orang akan bosan ya. Oke, next lagi. Nah, cara-caranya nanti setelah ini kan akan diajarkan bagaimana cara membuat video, lalu melakukan editing. Nanti setelah video itu jadi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu semua di sini aplikasinya apa? HP-nya Android ya? Ada aplikasi YouTube-nya? Ada. Nah, sekarang coba dibuka aplikasi YouTube. Yang di HP aja, yang di HP, karena nanti kita prakteknya lewat HP. Coba aplikasi YouTube. Nah, sebenarnya ada dua versi, tapi kalau kita pakai versi YouTube yang di HP, ini nanti bisa langsung. Nah, biasanya di sini back dulu. Sudah terbuka, mohon maaf, pinjam dulu ya. Sampai ini ditemukan. Oke, ini muncul aplikasi YouTube ya. Di bagian tengah itu ada tanda plus. Ada nggak? Nah, ada tanda plus. Nah, di situ tanda plus
ya, paling tengah. Nah, itu di situ ada pilihan. Ada create short. Short itu sama seperti, nah YouTube ini nggak mau kalah sama TikTok karena YouTube ini terasa tersaingi oleh TikTok, maka mereka membuat fitur untuk mengupload video pendek. Ya, kalau di IG ada IG Reels, ya itu terbatas ya durasinya. Nah, di YouTube juga ada namanya video short atau video pendek, itu maksimal hanya 1 menit. Dan biasanya untuk video short ini harus posisi landscape seperti ini ya. Jadi kalau video-video yang bagus harus potret ya, harus potret seperti ini. Nah, kalau video-video yang bagus yang durasinya lebih dari 1 menit, akan lebih baik kita buat posisi landscape. Kalau kalau ibu-ibu membuat video dengan durasi lebih dari 1 menit, akan lebih baik videonya dibuat landscape seperti ini. Tapi kalau misalkan 1 menit maksimal, akan lebih baik dibuat potret ya, berdiri seperti ini. Nah, ini salah satu tipsnya yang membuat video pendek maksimal 1 menit dibuat berdiri seperti ini. Kalau lebih dari 1 menit dibuat landscape seperti ini. Ini tips yang pertama. Nah, kemudian di situ juga ada menu upload video. Nah, upload video ini berarti ibu-ibu semua sudah melakukan rekaman gitu ya, merekam tadi misalkan cara membuat bolu kukus misalkan, itu sudah direkam. Oh, ini bahan-bahannya. Nah, tentunya kalau ibu-ibu merekam video ini ada suaranya ya, kalau bisa ada suaranya. Misalkan sambil menjelaskan, ini saya membuat bolu kukus, bahan-bahannya misalkan ini ada tepung, ada gula. Nah, itu sambil dijelaskan, sambil ngomong. Jangan cuma video aja tapi nggak ada suaranya, nanti orang akan, ini video apa sih gitu kan, nggak jelas. Jadi harus ada penjelasannya gitu ya. Nah, di situ nanti akan ada upload video ya. Nah, video nanti dicari ya di memori videonya seperti apa, misalkan dicari di galerinya. Itu cara upload video yang pertama. Kemudian ada juga salah satu fitur yang paling bawah. Ada 3 fitur ya, ada 3 pilihan ya. Membuat video pendek, kemudian upload video, ada juga go live. Nah, go live ini kalau ibu-ibu semua mau membuat video yang real time. Jadi misalkan kita sedang mau merekam video orang sedang terjun payung nih. Ini sekarang saya bisa go live nih. Go live misalkan Bapak Ibu ibu-ibu sedang melakukan pelatihan. Nah, ini saya go live, nanti langsung terekam oleh layarnya ya. Jadi langsung live. Kita melihat channel misalkan di Egy Rossi Subiakto, langsung lihat channelnya Egy Rossi Subiakto sedang live pelatihan UMKM. Nah, ini nanti terlihat. Nah, seperti itu. Oke, itu nanti cara uploadnya ya. Tapi uploadnya ya nanti aja karena videonya belum kita buat. Nanti setelah ada pelatihan baru kita nanti ada editing video, nanti baru kita upload gitu ya. Yang tengah nanti yang upload video. Nah, misalkan Bu Erna atau Bu Alin mau mengbolehkan ini sedang ada kegiatan, nah itu bisa seperti itu. Oke. Nah, karena dari HP seperti itu, tapi ada cara lain ya. Ini nggak apa-apa sambil dipraktekkan nanti. Untuk cara kedua ini lewat lewat browser ya, web ya. Ini buatnya dari YouTube Studio. Alamatnya tadi studio.youtube.com. Ini kalau dari laptop misalkan, saya ngeditnya di laptop aja. Nanti setelah diedit masukkan ke laptop. Setelah jadi nanti buat uploadnya, buka studio.youtube.com. Nanti akan ada halaman seperti ini. Ini halaman awal ketika channelnya baru gitu ya, belum kita beri nama. Nah, kalau saya di sini sebagai contoh ada your channelnya, biasanya diberi nama. Tadi misalkan Kerajinan Desa Wisata Kandri, itu bisa diedit nama channelnya.
Nanti untuk nguploadnya bisa di sini. Nah, setelah nanti coba di next lagi. Nah, ini untuk melakukan upload via ini ya, via laptop ya. Kalau upload via HP tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya atau yang lain ya, sama ibu-ibu atau mas-mas yang mahasiswa. Oke, ini cara ngupload videonya. Nanti tapi setelah videonya ada, setelah jadi ya, setelah kita editing. Oke, kenapa editingnya di akhir? Kenapa nggak buat videonya dulu editing? Nah, karena editing ini harus praktek ya. Ada prakteknya Pak. Nah, karena praktek biasanya lebih lama. Oke, ya di next. Nah, nanti setelah diupload di next. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau sudah memenuhi syarat, misalkan sudah subscribernya sudah 1000, lalu jam tayangnya sudah 4000. Nah, ini bisa kita upload dan ada monetisasi ya. Bisa kita daftarkan monet di YouTube tadi. Nah, syaratnya tadi minimal 1000 subscriber, minimal 4000 jam tayang. Lalu jangan melanggar aturan policy and guideline dari YouTube. Akun AdSense ya. Untuk menghasilkan cuan ini harus punya akun AdSense. AdSense ini nanti kita buat akun AdSense setelah terpenuhi syaratnya. Setelah terpenuhi nanti dari AdSense ini biasanya akan syarat minimal untuk transfer itu kurang lebih 1.300.000. Nanti setelah minimal ambang batasnya terpenuhi akan ditransfer ke rekeningnya ibu-ibu semua, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada namanya AdSense sebagai penyedia untuk platform tadi penghubung.